Baik, kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah Azza wa Jal telah memuji nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai pencipta seluruh makhluk kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang main-main, tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, di mana memang ini pasti karena adanya karakter dan sifat yang sangat mulia dari baginda Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya, penjelasan tentang agar seluruh orang beriman menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladannya. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan, ya, ada suri tauladan. Maksudnya dicontohi, diikuti, diciplak hidupnya, ya. Bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah, berharap juga mendapatkan balasan nanti di hari kiamat, ya. Serta banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Jadi, ya, kita bisa melihat bagaimana dari ayat Al-Quran, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah akhlak Nabi ini, ya, tentang akhlak Nabi ini. Dan juga bagaimana, ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur, beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi memang aku ini diutus khusus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia. Jadi memang Nabi SAW adalah figur yang sangat pantas untuk dicontohi dalam masalah karakter dan juga yang kata bahasa agama kita adalah akhlaknya. Dan ini teman-teman sekalian adalah yang akan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Sebelum banyak menyebutkan sabda-sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah akhlak ini, kita juga bisa melihat realita di lapangan. Nabi SAW adalah figur, ya, seorang suami yang sangat baik, sangat santun, ya, sangat ramah, pemaaf, lembut. Semua itu ada pada diri beliau. Dan beliau sendiri mengatakan, ya, sesungguhnya orang yang paling sempurna akhlaknya di antara kalian adalah yang paling, sesungguhnya yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik pada istrinya. Yang paling baik pada istrinya. Maka ini, ya, menandakan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kalau ada relevansi antara keimanan dengan akhlak. Ya. Akmalu mu'minin imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, level tertinggi, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur, ya, baiknya akhlak itu justru bagaimana baiknya seseorang pada istrinya. Gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ana khiyarukum li ahli. Dan aku adalah orang-orang atau orang yang paling baik pada istrinya. Jadi beliau itu figur suami yang selalu saja dirindukan oleh para istri, ya, dan juga diharapkan oleh banyak wanita untuk menjadi suami. Karena memang figuritas yang luar biasa gitu. Hampir semua istri-istri Nabi sangat bangga menjadi pasangan beliau. Gitu. Bahkan pada saat turun ayat Al-Quran tentang pemilihan apakah para ummahatil mu'minin akan memilih urusan dunia, nafkahnya diberikan lebih seperti yang mereka minta, dan urusan dunia juga diberikan lebih kepada mereka, atau mereka memilih Nabi SAW, maka mereka mengatakan kami akan memilih Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha pada saat Nabi SAW sampaikan pilihan Allah itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih ada pilihan untuk memilih anda atau harta dunia ini? Tentu aku akan memilih anda. Dan juga Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, karena di luar rumah Nabi SAW sudah terkenal dengan akhlaknya yang mulia.
Di luar rumah sudah terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Santun, ramah, sopan, dermawan, pemaaf, pemberani, semua ada karakter-karakter yang positif dalam diri beliau. Namun para sahabat penasaran, ingin tahu bagaimana beliau dalam rumahnya. Maka datanglah beberapa orang sahabat menuju ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena rumah beliau yang paling dekat dengan masjid dibandingkan rumah-rumah Ummul Mukminin yang lainnya. Maka mereka bertanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Qur'an." Kayak sulit sekali untuk menggambarkan bagaimana indahnya akhlak beliau. Maka Aisyah cuma mengatakan, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalian lihat bagaimana Al-Quran itu firman Allah, sempurna, semua ada di dalamnya. Yang baik semua disebutkan, yang buruk pun diberikan penjelasan agar dihindari. Begitulah Nabi SAW. Selalu menjadi figur yang sangat baik, mendukung yang ma'ruf, dan juga selalu meluruskan yang mungkar dengan cara-cara yang baik dan santun. Itulah figur Rasulullah SAW. Ya. Beliau memang diutus untuk itu. Beliau juga adalah seorang figur ayah yang sangat baik kepada anak-anaknya. Selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Ya. Sampai waktu beliau wafat, maka sempat ya, ditaburkan tanah ke dalam lubang kuburan Nabi SAW, dan Fatimah radhiyallahu anha melihat ya, ke arah kuburan tersebut sambil meneteskan air mata. Dia mengatakan, apakah jiwa kalian bisa menerima untuk meletakkan tanah ke arah tubuh Nabi SAW? Waktu kena sayangnya sama ayahnya gitu ya. Dan juga pada saat di Mekah sempat salah satu tokoh Mekah, dia seingat saya Uqbah bin Abi Mu'aid yang akhirnya terbunuh di perang Badr, sempat menuangkan kotoran unta di atas kepala Nabi SAW yang mulia pada saat beliau sedang sujud depan Ka'bah. Dan dia juga yang pernah menginjakkan telapak kakinya ke leher Nabi sampai Nabi SAW mengatakan seakan-akan aku akan meninggal dunia karena kerasnya injakan tersebut. Maka pada saat itu Fatimah datang lalu menangis dan membersihkan kepala ayahnya karena merasa ayahnya, dan dia merasa ayah ini hadir dalam hidupnya, kalau tidak mungkin ya. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada semua umat ini bagaimana bermuamalah dengan anak kecil, bermuamalah dengan anak-anak yang atau remaja yang lebih muda. Beliau SAW mengucapkan salam kepada semua orang, apakah anak-anak, remaja. Dan SAW kalau masuk ke dalam kota Madinah, sementara beliau datang dari perjalanan, apakah safar atau yang lainnya, pasti sudah disambut di pintu gerbang Madinah oleh anak-anak kecil Madinah. Ada yang bergantungan di telapak kaki Nabi yang kanan, ada yang kiri, ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, ada juga yang bergelantungan sampai di pundak Nabi SAW. Dan pada saat sudah tidak mampu lagi memegang anak-anak muslimin, beliau mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku. Maka Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain menggendong anak-anak muslimin tersebut. Ya. Ini menandakan kenapa? Karena ada figur ayah yang penuh dengan sifat penyayang, ya, penyantun. Bukan cuma pada anak secara langsung, kepada cucu pun sama. Pernah Hasan dan Husain datang dan lewat di hadapan Nabi SAW di masjid, sementara Nabi lagi ngobrol dengan para sahabat. Maka pada saat itu Nabi SAW memeluk keduanya dan menciumnya. Ada Al-Aqra' bin Habis, salah satu sahabat, dia kaget pada saat itu melihat, dan dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, belum pernah aku cium selamanya. Maka Nabi SAW menghadap ke arah Al-Aqra' sambil mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali Allah sudah mengangkat kelembutan dari hatimu. Pernah satu kali Hasan radhiyallahu anhu lewat ya, di hadapan Nabi SAW, dan Nabi memegang kedua telapak tangan Hasan yang kecil, waktu itu masih kecil, dan membiarkan kedua telapak kakinya menginjak telapak kaki Nabi. Kemudian Hasan terus menaikkan kakinya ke betis Nabi, ke tulang kering Nabi, ke betis Nabi, ke lutut Nabi, ke paha Nabi, sampai akhirnya naik ke perut Nabi dan naik ke dada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajaknya bercanda di depan para sahabat. Pernah juga Nabi SAW lagi sholat asar. Kemudian beliau pada saat lagi sujud di rakaat terakhir,
itu sempat Hasan dan Hussein datang. Lagi Nabi SAW sholat. Dan kemudian tiba-tiba keduanya menaiki punggung Nabi SAW di saat lagi sujud. Di saat lagi sujud. Maka Nabi SAW tidak angkat kepalanya. Sampai sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, kami mengira sesuatu buruk telah menimpa Nabi SAW. Dan kami mengetahui apa yang terjadi setelah Nabi SAW bangun dan salam. Ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Hussein. Untuk menjaga perasaan kedua cucunya yang masih kecil tersebut. Dan supaya mereka merasakan kasih sayang. Mereka juga tidak membenci ibadah. Maka Nabi SAW menyambutnya dalam ibadah. Sementara sholat. Coba pertemukan dengan sebagian figur suami. Yang ada masalah sedikit saja sudah langsung emosional dengan istrinya. Bukannya dia menggunakan akal sehatnya. Memecahkan permasalahan dengan tenang. Atau pada saat menjadi seorang ayah. Dia selalu berlemah lembut. Merangkul anak-anaknya. Mungkin kadang-kadang kena sibuk dengan handphone, maka dia menyuruh anaknya pergilah ke sana. Atau mungkin anaknya ingin dipangku oleh dia pada saat dia masuk ke dalam rumah. Udah ayah capek misalnya. Udah sana, duduk di sana misalnya. Pergilah main, dan seterusnya. Padahal anak-anak itu ada fase di mana dia akan bersama dengan kita dan ada fase mereka tidak akan bersama dengan kita. Fase bersama dengan kita sebagai orang tua adalah di saat mereka lagi 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini umumnya bersama dengan kita, bersama dengan orang tua. Disitulah saatnya mereka bermain. Ya, dan mereka ingin tahu banyak hal. Maka sifat orang tua di sini, karakternya tidak boleh kasar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan. Karena semua yang mereka lakukan karena keinginan tahu. Bahkan loncat dari sebuah tempat tinggi pun, atau memecahkan gelas pun bukan karena mereka sengaja, karena ingin tahu. Bahkan banyak orang tua tidak tahu dalam pendidikan, ini masalah kejiwaan ya. Sering kali ada orang tua cuek dengan anaknya di saat anaknya lagi mau bermain, bahkan disuruh pergi main sendiri. Padahal anak itu tidak tahu harus main apa. Kemudian dia sibuk dengan handphone atau aktivitas yang lainnya. Di saat misalnya anak itu mencoba sebuah demo, tanda kutip, misalnya memecahkan gelas, membanting pintu, lalu orang tuanya teriak dan marah. Bagi anak-anak ini, teriakan dan marah ini adalah bentuk kasih sayang. Oh, berarti saya harus buat masalah, baru kemudian orang tua saya berikan perhatian. Nah, seperti itu munculnya. Nah, ini banyak yang orang tidak pahami, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita duduk sedikit, ngajarin mereka doa, ajarin mereka ya akhlak yang baik, kisah, ya. Saya coba dulu dengan beberapa anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya, dan saya duduk sambil menceritakan kepada mereka kisah. Masya Allah, cerdas sekali mereka dengan saya setelah sampaikan cerita yang cukup panjang, kisah tentang Atha bin Abi Rabah, kisah tentang ulama-ulama tabi'in ya. Waktu itu saya kisahkan tentang Urwah bin Zubair dan ada juga kisah-kisah sahabat yang kadang-kadang saya sampaikan. Sering kali saya lakukan setelah saya menyampaikan kisah tersebut, walaupun panjang saya katakan coba ulangi. Maka mereka berlomba ulangin. Lalu saya mengatakan pelajaran apa yang bisa diambil? Kejujuran, dermawan, segala macam. Dan itu dengan 1 kali saja saya menyampaikan. Begitu luar biasanya. Bayangkan kalau Anda membiarkan ini. Anda membiarkan. Pokoknya ya biarin dia main sendiri. Biarin dia tonton handphonenya. Dia mau lihat apa saya terserah. Yang penting saya tidak diganggu pada saat makan. Saya tidak diganggu pada saat lagi chattingan sama teman. Saya tidak diganggu pada saat lagi nonton ini dan itu. Ini keliru. Karena kalau kapan mereka terpandu kepada hal yang negatif, maka akan jadi negatif. Kecanduan main game, kecanduan yang tidak baik ya. Sebagian game mungkin ada saja yang ada edukasinya, pendidikan gitu. Karena saya pernah juga bukain anak saya game untuk dokter gigi misalnya. Dan mereka jadi tahu, oh dokter ini. Ya ternyata dengan itu juga mereka jadi berani pada saat saya tes ke dokter gigi. Mereka jadi tidak takut lagi. Itu masih positif, tapi banyak kan yang negatif ya. Banyak negatif yang terlihat aurat dan segala macam gitu kan. Yang kurang baik, maka itu ya tentunya dihindari. Tapi ini contoh, dia biarkan anaknya. Nanti pada saat anaknya sudah kecanduan dengan hal yang negatif, baru dia marah lagi. Selalu larinya ke marah. Lalu bagaimana caranya mendidik anak kita kalau selalu yang ada adalah emosional? Nabi SAW memberikan contoh kelemah lembutan. Ya. Kemudian juga beliau pernah sholat, lalu anaknya Zainab radhiyallahu anha menitipkan cucu Nabi, Umamah. Maka Nabi SAW bawa. Padahal lagi mau sholat, biasanya mungkin kita mengatakan, ya, saya mau sholat, apa tidak tahu saya mau sholat? Ya, ke masjid, masa bawa anak kecil?
Nabi SAW gendong. Sampai Imam Bukhari menghususkan bab khusus bolehnya menggendong anak dalam sholat. Saking luar biasanya. Maka Nabi SAW menggendongnya. Dan keluarlah hukum situ boleh menggendong anak pada saat sedang sholat. Pada saat beliau rukuk, beliau letakkan di depan beliau. Kemudian beliau i'tidal, beliau sujud. Sampai berdiri ke rakaat kedua baru boleh gendong lagi. Nabi SAW bukan hanya baik kepada anak dan cucu beliau. Beliau baik kepada seluruh anak muslimin. Bahkan kepada pembantunya. Anda pernah dengar ya, Anas ibn Malik? Siapa orang ini? Anaknya Ummu Sulaim. Ibunya seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang ada julukannya Rumaisa atau Gumaisa. Dia bawa Anas bin Malik di hadapan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah ini Anas, jadikanlah sebagai pembantu anda. Maka Anas pun, supaya maksudnya dia mendapatkan pelajaran dari wahyu. Dan memang betul, akhirnya mendapatkan didikan langsung di rumah Nabawi. Atau di rumah kenabian. Intinya pada saat itu, Anas bin Malik ya, menceritakan, dia bilang saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. 10 tahun. Apa yang dia ceritakan? Dia mengatakan, belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan ini. Gitu kan? Bahkan, pernah satu kali Anas menceritakan, saya disuruh oleh Nabi SAW untuk pergi membeli hajat beliau di pasar. Pas keluar dari rumah Nabi SAW, ada halaman luas di depan rumah Nabi dan itu di pelataran masjid. Ya. Maka dia bilang, saya lihat orang yang, anak-anak yang sebaya dengan saya. Sebaya dengan saya. Saya pun terlupa hajat Nabi SAW. Lalu saya sibuk main dengan mereka. Tiba-tiba saya mendengar dari belakang saya ada suara mengatakan, ya Unais. Ya. Ini ismu tasghir. Nama yang dikecilkan gitu ya. Dalam bahasa Arab. Orang Arab itu kalau mau panggil panggilan sayang, dikecilkan namanya. Ya. Anda pernah dengar julukannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Humaira dari kata-kata hamra. Ya. Sebenarnya itu berwarna merah. Tapi Humaira nama panggilan sayang karena pipi beliau ada kemerah-merahan. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Maka beliau ya, memanggil Anas sambil mengatakan, ya Unais. Ya. Tidakkah? Lalu Anas mengatakan, aku pun balik ke belakang ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau menyelesaikan hajat dulu baru kemudian engkau bermain? Begitu luar biasa akhlaknya sebagai seorang orang tua. Tentu di sini bukan cuma sekedar ayah, ibu pun sama. Berapa banyak di antara ibu yang sangat kasar dengan anak-anaknya. Yang keluar tutur katanya semua tidak baik. Tadi waktu sholat duhur saya sempat kultum di musola dekat kantor kami. Terlintas kisah tentang Syekh Sudais. Ya. Tiba-tiba saya terlintas di benak saya maka saya sampaikan. Pernah satu kali diwawancarai beliau oleh wartawan di TV nasional Saudi. Apa rahasianya? Kenapa Anda menjadi imam haram seperti ini? Ada banyak imam haram tapi tidak setenar beliau gitu. Di mana-mana orang banyak mencontohi suaranya dari imam-imam masjid. Dan kalau beliau sholat itu luar biasa gitu. Pengaruhnya sangat besar. Ya, maksudnya efek kehusyuannya, doanya. Sampai sekarang di malam-malam ganjil terutama di malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Pasti beliau disuruh berdoa. Di khatam Quran juga begitu. Ya. Maka beliau mengatakan ini karena doa ibu saya. Lalu wartawan itu bertanya, memang apa doa ibu anda? Maka dia mengatakan dulu waktu saya masih kecil kalau saya aktif. Orang kita biasa menganggap nakal. Padahal anak kita aktif ya. Kalau saya aktif atau biasa dibahasakan nakal. Maka ibu saya dalam kondisi marah pun mengatakan apa? Ya, pergilah ke masjid haram. Semoga engkau menjadi imam haram. Itu doanya. Berapa banyak di antara ibu-ibu mengatakan, saya menyesal melahirkan kamu. Kamu nakal sekali. Kamu begini dan begitu. Selalu bahasanya buruk. Ini bisa menjadi doa. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis ya, yang sahih beliau mengatakan jangan ucapkan kalimat buruk pada diri kalian, harta kalian dan keturunan atau keluarga kalian karena bisa saja itu diaminkan oleh malaikat yang sedang lewat. Ya, dan terjadilah itu. Maka kami biasa kalau ada di antara jemaah yang berbicara memiliki permasalahan dalam rumah tangga dengan anak-anaknya, dengan lingkungannya, maka selain saya ngajak taubat kepada Allah SWT, introspeksi diri di sini isinya adalah bagaimana mengucapkan secara khusus kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada perkataan buruk dari hamba ini, buat diri hamba, buat keluarga hamba dan harta hamba yang menjadi penyebab permasalahan yang muncul ini, maka maafkanlah. Karena bisa saja itu penyebabnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW selalu bertutur kata yang baik, santun. Para sahabat mengambil akhlak ini, ya, sampai mereka dalam kondisi marah pun disebutkan dalam sebuah riwayat Aslam, salah satu ya tabi'in,
itu pernah menjaga Baitul Mal Muslimin, bertemu dengan Abdullah bin Arkam, ini sahabat Nabi. Kemudian ya, Abdullah bin Arkam mengingatkan dia tentang masalah bahayanya menggunakan harta zakat kalau bukan pada ahlinya. Maka dalam kondisi Aslam sempat tersinggung lalu dia mengatakan, yakfirullahu lak, semoga Allah memaafkan anda. Kenapa anda ucapkan ini kepadaku? Jadi bahasa ini sebenarnya yakfirullahu lak di Timur Tengah juga, semoga Allah ampuni anda. Lalu kemudian dia sebutkan kenapa anda ucapkan perkataan ini. Juga di Timur Tengah sudah biasa kami dengar itu. Allahu yahdi. Semoga Allah berikan anda hidayah. Kemudian dia mengatakan, kenapa engkau telat? Kenapa engkau lakukan ini? Begitu. Kenapa kita tidak ucapkan kata-kata ini kepada anak-anak kita? Kepada pasangan kita. Supaya jadi bagus. Gitu kan? Dan banyak contoh dalam masalah ini. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini sebagian kecil ya. Karena melihat keterbatasan waktu kita.